Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita beribadah pada saat pagi hari ini. Semua senantiasa kita saat ini supaya semakin berhati-hati. Dalam minggu yang lalu kita sudah dengar supaya masing-masing memperhatikan keadaan. Jangan sampai kita belum dibentuk. Jangan sampai kita belum lahir dan bertumbuh dalam Tuhan. Jangan sampai kita belum berguna bagi Tuhan. Jangan sampai kita belum berbuat apa-apa bagi Tuhan. Sebabnya kita harus memperhatikan keadaan kita. Dan saat ini biar kita semua sadar dan berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Bersama-sama kita, tidak bergantian tapi bersama-sama. 1 Petrus 5 mulai ayat 8, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kalau kita mengalami ujian, cobaan, penderitaan, disitulah pembuktian kita udah berkembang atau belum. Kalau kita langsung bersungut-sungut, tidak ada lagi ucapan syukur, kita nggak bisa bertahan bersuka cita dalam segala sesuatu, itu pembuktian kita belum lahir dalam Tuhan. Kita belum berkembang. Kita masih terlalu jauh dari dewasa rohani. Tapi kalau sudah dewasa rohani, justru yakin Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Jadi di dalam penderitaan itu jangan bersungut-sungut. Haleluya. Nah, dalam penderitaan justru disitulah kita belajar bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Walaupun ada penderitaan, jangan lihat itu, kalahkan perasaan itu, tapi bersukacita di dalam Tuhan. Apa bersukacita dalam Tuhan? Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Tuhan sudah menebus kita, dan Dia akan melanjutkan sumber segala kasih karunia. Dia juga melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
mengokohkan kita. Jadi tidak ada kegagalan, tidak ada kekalahan. Makanya tidak boleh bersungut-sungut. Tidak ada jalan untuk bersungut-sungut. Tapi teguh dan kuat. Justru dalam penderitaan menyanyi dan bersukacita. Petrus dan Silas masuk pun di penjara, dijaga pun mau beberapa lapis tentara. Mereka sedikit pun tidak gentar. Justru mereka menyanyi. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita menyanyi, jangan asal menyanyi. Menyanyi berkemenangan. Apapun yang terjadi, menyanyi berkemenangan. Bila perlu nanti belum terjadi seperti di bawah sini, belum ada kaca yang apa itu ya. Begitu kita masuk langsung dia buka sendiri. Praktek seperti itu dulu Alkitab sudah ada. Ya, jadi kalau praktek seperti ini keterlambatan itu. Karena apa? Petrus lewat, pintunya udah terbuka semua. Haleluya. Nah ini, jadi jangan khawatir saudaraku. Semangat. Haleluya. Ini saudara-saudara. Apa yang kita hadapi di akhir zaman ini? Iblis mengaum-ngaum mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Ditelannya nggak ada lagi dalam peredaran anak Tuhan. Tidak ada gairah lagi ibadah. Tidak ada lagi di dalam acara pelayanan. Sudah ditelan sama setan. Bahkan yang ada adalah hidup terus dalam dosa. Dan inilah sedang terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita tidak berhati-hati. Terlalu banyak saudara-saudaraku membuat rasanya kita sedih, menangis, karena rohaniawan justru banyak yang gugur. Ini saudaraku, Wahyu pasal yang ke-12, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Tanda yang pertama adalah kekuatan gereja bisa berdiri di langit. Itu menunjukkan anak-anak Abraham yang keberkatan. Anak-anak Abraham itu dua bagian, seperti bintang di langit, tapi juga seperti pasir di pantai laut. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita harus tinggi, kedudukan yang baik, bersih di langit. Itu menunjuk yang berkemenangan. Jadi harus hati-hati. Sampai di situ pun iblis terus masih datang, supaya kita tetap berjaga-jaga. Karena ekor dari iblis itu, dia akan menyeret sepertiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi dari kehidupan rohani menjadi kehidupan kedagingan, keduniawian.
Ini saudaraku, banyak kita tidak mengupas kejatuhan orang-orang, gak perlu. Tapi memang itu banyak terjadi. Namun bagi kita firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan kita jatuh, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Iblis ingin menjatuhkan sebanyak-banyaknya manusia. Itu sebabnya kalau dalam pelayanan itu orang masih rebut seperti pekerjaan. Kalau Tuhan kita layani dengan baik, pasti Tuhan membuka segala berkat kok. Cari dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kenapa takut? Makanya saya bersaksi tadi, ya memang benar-benar semua hanya Tuhan lah. Saya bernapas, saya hidup, saya makan, saya minum, semua dari Tuhan. Nggak ada dari kekuatan saya. Ya, hanya ya Tuhan mengerjakan pekerjaannya, ya kita nggak boleh. Artinya kita diam. Terus datang banyak berkat, ya kita kerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Cari dahulu kerajaan surga, yang melayani yang benar, ibadah yang benar. Ya itulah saudaraku, Tuhan pasti buka jalan, dan kita semua pasti dapat jaminan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kehendak iblis di akhir zaman ini supaya manusia masuk dalam keinginan daging, dilempar dari hal yang rohani kepada yang duniawi. Jadi banyak pun pelayanan-pelayanan kelihatannya dulu bagus, tapi lama-lama menjadi keduniawian. Ini terlalu banyak saudaraku. Itu sebabnya Rasul Paulus menangis. Bintang-bintang di langit itu menunjuk pelayan-pelayan, menunjuk kerohanian yang sudah masuk dalam kedewasaan. Tapi bukan lagi Tuhan yang sebenarnya Tuhannya, tapi Tuhannya sudah menjadi perut. Kiranya itu dijauhkan dari kita. Jangan bergantung kepada perut, tapi bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan akan jamin semua, sampai perut kita juga. Apa kebutuhan kita semua. Dalam Filipi pasal 3, saya bacakan sedikit ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mungkin tadi ibadahnya benar, mungkin tadi pelayanannya benar, tapi dia sudah bagaikan dilempar ke bumi. Semua diukur dengan yang jasmani. Padahal Tuhan berkata kepada kita, jasmani ini hanya sementara. Haleluya. Dan persimpangannya, kalau yang dekat-dekat sini ya kampung kandang. Sebagus apapun mobilnya orang, nggak mungkin nanti dikubur sama mobilnya. Amin saudaraku. Sebagus apapun rumahnya orang, tetapi yang kecil itu yang dipakai
Itu sebabnya jangan memikirkan yang duniawi, nanti matinya juga jadi susah. Kalau orang sudah terlalu memikirkan dunia, susah mati, saudaraku. Makanya bahasa Batak medip-medip. Mati nggak mati, hidup nggak hidup. Karena dia susah untuk meninggalkan apa yang sudah terlalu dipikirkan. Tapi pikiran kita adalah hal yang surga. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara-saudaraku, saya pelajari di sini, iblis itu mengambil posisi sebagai singa yang mengaum mencari yang dapat ditelannya. Saya memperhatikan ini, kenapa Tuhan tidak bikin banteng aja, atau serigala atau yang lain-lain, singa, tapi ya singa. Saudara-saudaraku, ada sedikitnya 4 hal yang kita harus perhatikan bagaimana serangan dari singa. Ini. Yang pertama, saya perhatikan kalau singa itu dia nggak pernah menyerang dari depan. Nah, saya suka kalau pelajari bagaimana caranya singa. Mana yang paling terbelakang, itu yang diserang. Itu kesukaannya. Jadi singa itu menyerang dari belakang. Makanya kalau orang Batak kalau pintar mocak babiat, begitu caranya. Begitu singanya atau babiat itu mau nerekam, langsung gini, mundur ya. Dan tidak masih gini. Pokoknya jangan sampai biarkan dia masuk dari belakang. Karena sukanya dia menyerang dari belakang. Jadi kelompok domba-domba itu berlomba. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 mulai ayat 24, saya bukan seperti atlet yang tanpa sasaran. Dia cepat, atlet cepat. Jadi kerohanian kita, saudaraku, gak boleh berlama-lama. Karena kesenangan dari singa itu menyerang dari belakang. Makanya usahakan tabiat yang selalu nembak, tar, ambil ini, tar, bikin ini, tar, kerjain ini, tar. Jangan suka tabiat tar. Itu kesenangannya setan. Haleluya. Iblis itu tidak pernah serang dari depan. Dia serang dari mana? Belakang. Ini. Jadi maju terus. Kerjakanlah pelayanan semua. Kita kerjakan, jangan nunggu orang lain. Karena Rasul Paulus berkata, dia seperti atlet. Atlet itu nggak boleh tunggu dulu teman. Ya mana ada bertanding begitu. Malah ada kadang-kadang curangnya ditendang biar dia belakangan. Cuma nggak boleh bertanding curang. Haleluya. Harus jujur. Yang penting jangan tukang malas. Haleluya. Yang sekolah, yang muda-muda, semua melayani Tuhan, yang beribadah, maju terus, gerak terus yang baik dalam Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, jangan memisahkan dari kelompok.
Saya lihat kalau udah berpisah dari kelompok langsung untuk diserang. Jadi kalau dia masih dalam suasana kelompok, apalagi kalau singa serang banteng atau kerbau hutan itu, kalau dia di dalam kelompoknya nggak berani dia. Singa itu kalau satu-satu juga mikir juga, dia nggak berani dia sama banteng itu. Ayo perhatikan itu. Tapi kalau bantengnya itu sudah tinggal sendiri, habislah itu diserang, langsung loncat di ekornya, langsung loncat di kakinya, buru. Satu lagi pintar lagi sekali, langsung dia loncat di lehernya, dipegang itu sambil menggelayutan dia, dihisap itu darahnya, mati sendiri nanti itu apa? Makanya saudaraku, harus ada roh persekutuan. Haleluya. Sering sekali rasa hati kita ini membuat kita nggak mau sehati. Maunya ini, mau aku ini, mau aku ini. Matikan keakuan kita semua supaya bisa terjadi pembentukan tubuh Kristus. Ini saudaraku, ini bangunan ini semua bisa rapi begini. Mana yang lebih dipapras ini dulu ini. Nah, mana yang nggak cocok mau berganti. Ada di kampak dia. Sering sekali saudaraku, hanya roh sedikit, tidak bisa kita roh bersekutu lagi. Itu sebabnya Rasul Paulus, siapakah yang bisa melepaskan saya dari roh keinginan daging maut ini? Karena keinginan daging manusia adalah maut. Tapi kalau kita dipimpin roh, itu adalah hidup. Jadi hidup ini harus mematikan keinginan daging supaya bisa terjadi pembentukan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang menyatu. Ini saudaraku, berapa lama kita nanti jadi makanan setan karena nggak mau menyatu? Selalu akunya masing-masing, aku hebat, ini semua. Biarlah kita hamba, yang hebat itu majikan kita, Tuhan. Haleluya saudaraku. Apapun yang dapat kita kerjakan, kerjakan segenap hati, kerjakan dengan sungguh, bukan karena si A, si B, si C, tapi karena Tuhan. Karena dari Dialah kita menerima segala upah. Kalau saudara kumpul-kumpul upah dari saya, mana ada orang kita sama. Ini saudara-saudaraku, malah kalau saudara nggak dukung saya, mana kuat lagi. Tapi ya tetap saya yakin nggak didukung orang pun Tuhan pasti dukung saya. Tapi kalau ada dipakai Tuhan yang dukung, berarti kita semua sehati, sama. Namanya jemaat Maranatha, artinya dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan yang besar pada kali yang kedua. Tapi supaya itu boleh terjadi, Dia kepala, kita adalah tubuh. Harus menyatu saudaraku. Dan kalau kita sudah menyatu, semua harus terarah Kristus yang mengatur kita semuanya. Bukan si A, si B, si C. Kalaupun ada supaya semua tertib baik, bukan karena dia saudaraku, tapi kita harus yakin karena Tuhan. Kalau saya juga menyampaikan firman bukan karena saya, tapi karena saya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi, harus maju, jangan suka berlambat-lambat. Haleluya. Yang kedua, jangan memisahkan kemauan sendiri. Ketiga, iblis itu mencari yang paling lemah. Makanya saya lihat kalau ada anak-anaknya
kerbau yang banyak di hutan itu. Anak-anaknya itu yang paling lemah. Lari juga gak kuat. Nah itu sasarannya diterkam. Itu sebabnya jangan kita mau lemah-lemah. Kuat karena Tuhan. Makanya tadi kita sudah baca di sini. Jadi ini satu rangkaian semua. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, ada yang mau baca dulu bantu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iya. Jadi biarpun kita saat ini berjuang ini semua menderita, saudara-saudaraku. Dan kalau kita mau ikut Tuhan dengan benar, kita ini jangan takut menderita. Haleluya. Gereja mula-mula itu, kalau mereka bisa menderita, itu mereka sudah menganggap kami layak menderita untuk Tuhan. Nah ini nggak gampang itu, saudaraku. Kalau orang berkata begini, kami kaya dalam Tuhan, punya rumah, punya mobil, punya semua, punya ini. Enak, saudaraku. Bukan cuma enak, enak. Tapi kalau berani menderita buat Tuhan, itu hanya Tuhan sudah melihat dia layak untuk itu. Karena susah orang mau menderita untuk Tuhan. Senang-senang untuk Tuhan, wah banyak. Makanya orang yang begitu banyak itu mengikut Tuhan karena lihat mujizat, karena lihat pertolongan, karena lihat banyak hal-hal yang ajaib. Tapi kalau menderita untuk Tuhan tidak gampang, saudara. Makanya saya ambil tekankan dalam hidup saya. Kalau saya pikir-pikir, ngapain lagi saya sudah lebih 50 tahun melayani. Kalau saya mau pikir-pikir, tapi bukan itu. Hidup ini adalah kesempatan sampai dia datang. Dan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi sampai kapanpun, pokoknya saya masih ada tenaga. Itu sebabnya saya sampaikan, selagi bernapas seperti Yesus dan sampai kepada tetes darah yang terakhir, sedia terus kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi kalau kita boleh menderita karena Tuhan, bersukacitalah. Haleluya. Jangan malah marah-marah. Ikut Tuhan begini. Apalagi dia bilang sama suaminya, ayo tetap ikut itu, ngapain? Tapi saudaraku, mereka merasa layak menderita sehingga mereka boleh bersukacita. Haleluya. Karena apa? Kalau kita temannya kepada kematian, kita akan temannya di dalam kehidupan. Itu ukurannya Tuhan. Bukan kalau kita dapat banyak berkat kita masuk surga. Tidak. 1
2 Timotius pasal 2. Ayo. 2 Timotius 2. 10. Baca. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Lagi. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut pemerintah dengan Dia. Sudah, perhatikan dulu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati bersama Dia. Mati bersama Dia itu menderita. Haleluya. Malah habis semua. Mati itu puncaknya semua deh. Sedih, yang menderita, yang pedih, apa lagi? Ya, kalau bekas-bekasnya cambukan itu kena angin, kena apa, pokoknya yang pilu, yang ngeri, yang sedih, yang apalah pokoknya di situ semua. Dan nanti sebagai akhirnya adalah mati. Kalau sudah mati, nggak biar nggak malu bisa ini. Tak ayo benar sih. Tak begitu ya. Udah mati, saudara-saudaraku. Memang itulah intinya. Itu sebabnya semoga kita semakin mengerti. Tapi kalau kita mati bersama Dia, kita akan hidup bersama Dia. Jadi ada imbalannya, saudaraku. Kalau kita menderita bersama Dia, nanti kita akan memerintah bersama Dia. Semua ada imbalannya. Jadi jangan kita pikir nanti, wah kita langsung sama seperti Dia di surga. Tahu-tahu kita nggak mau mematikan keinginan dari kita. Mustahil. Orang bilang mustahil. Dari mana datangnya? Orang dipelihara terus keakuannya. Sedikit tersinggung, apa ya? Kamu nggak tahu aku dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dijejer saudara itu. Tapi kalau mati kedagingan kita, ya dihina, diolok. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Dikata-katain. Haleluya. Apalagi pokoknya apapun, ayo sono. Haleluya. Gak usah dilabrak, gak usah dilawan, demi terjadi persekutuan yang baik. Itu sebabnya saudaraku, yang sangat terbaik itu, perhatikanlah semua keadaanmu, biar kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Kalau sudah di rumah Tuhan, datang di mezbah Tuhan, burung pipit aja di situ terpelihara kok. Padahal Markus 4 ayat 4, burung pipit itu adalah menunjuk roh jahat yang selalu makan benih firman. Haleluya. Coba baca sebentar. Coba baca sebentar. Markus 4 ayat 4. Ya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya. Jadi ini burung ini menunjukkan roh jahat. Makan di firman. Makanya sekarang ini kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak mau berjuang dengan firman ini, berjuang saudaraku. Haleluya. Tapi kalau opera Batak nanti semua bisa ketawa. Tapi kalau udah dengar firman, utangmu 1 juta, nggak sadar saudaraku, diiyakan semua. Kamu masuk neraka. Aduh, itu sedih. Makanya jangan ngantuk. Haleluya. Bawa cabai
ini saudaraku. Jauh-jauh dulu, jangan dekat-dekat ke mata. Nanti kalau dekat-dekat, waduh, ini ajarannya Pak Mani gini. Kalau jauh-jauh saudaraku nggak apa-apa. Tapi kalau dekat-dekat kenain janganlah. Saya dulu pernah orang tua kami, ya, kita disuruh namanya singkong di kampung banyak kan. Kita baru apa cabai langsung gini ke mata, doh, nangis rasanya. Jadi kita ini saudaraku usahakan harus ada di bait Tuhan, tergembala. Inilah melawan semua kekuatan iblis. Karena di dalam rumah Tuhan bukan kita lagi, tapi Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembalaku, saya tidak akan takut. Haleluya. Hidup tergembala itu ada penyerahan hidup. Makanya saya tadi bersaksi, itu kesaksian hanya baru sekedar. Tapi kalau benar-benar diperhatikan, tahun 65 sampai sekarang saya berserah kepada Tuhan terus. Apapun hidup ini semua dari Tuhan. Betul. Makanya kita mau tergembala, Tuhan pasti perhatikan semua. Haleluya. Hari kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama.